Bisa Anda menyaksikan News Update bersama saya Tasya Liutmila. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers bersama antara Kejaksaan Agung dengan pimpinan KPK dan langsung kita akan ikuti informasi selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Alan dari radarpena.com, Pak. Pertanyaan untuk KPK, menanyakan perkembangan penyelidikan kasus SKL BLBI seperti apa sampai detik ini, dan untuk Kejaksaan Agung apakah tidak melakukan gugat perdata terhadap gagal bayar Samsur Nur Salim 4,7 triliun terkait BLBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru 2 hari, belum bisa jawab hal-hal yang bersifat seperti teknis itu, dan saya tidak akan limpahkan kepada Pak Johan. Karena saya tahu Pak Johan juga baru jadi PLT-nya, dan selama jadi deputi juga tidak menangani hal seperti itu. Saya minta maaf, maafkan saya kalau saya tidak menjawab secara teknis. Pak, mungkin saya potong sedikit, Pak. Pertanyaan komentar saya, Pak. Karena kemarin itu kan KPK kan sempat mengagendakan penyelidikan kasus SKL itu, Pak, terbitnya SKL, Pak. Kebetulan kan pada sisi lain Kejaksaan Agung dulu kan pernah melakukan hal yang sama, Pak, terhadap obligor yang namanya Samsul Nur Salim, Pak. Waktu itu pada zamannya Pak Kemas Yahya Rahman, Pak. Saat itu memang indikasi korupsinya memang tidak ada, Pak. Tapi ditemukan tentang kurang bayarnya, Pak. Jadi dari 27 triliun yang dia terima, itu masih ada kekurangan 4,758 triliun, Pak. Dan itu sudah direkomendasikan oleh Pak Jampisu saat itu, Pak Kemas Yahya Rahman. Nah, saya mau kaitkan dengan koordinasi dan supervisi peran dari KPK itu, Pak. Kalau kemudian KPK kemarin membuka kasus SKL, apakah sempat nggak dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung? Apakah memang nanti, kalau memang dirasa perlu seperti Pak pengakuan Pak Ruki tadi karena baru, akan diserahkan Pak data dari Kejaksaan Agung sehingga apa yang dilakukan oleh KPK akan lebih optimal gitu, Pak. Sehingga kan tidak menjadi tanda tanya karena saya lihat ini sudah hampir 6 tahun, Pak. Gagal kurang bayarnya dari Samsul itu tidak pernah diikuti dengan langkah hukum, Pak. Misal gugatan perdata ataupun lain sebagainya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Jawabannya nanti ya. Sabarlah dikit. Beri saya kesempatan bernapas dulu. Masih banyak di depan mata yang mesti ditangani. Saya minta sekali lagi atas nama kepada masyarakat, jangan saya diminta untuk memberikan jawaban tanpa tahu apa datanya. Orang kampung saya bilang mobos, yang penting ngomong kenceng dan keras, hasilnya nggak ada apa-apa, bukan tipe saya. Jadi saya minta maaf, sabar ya. Pak Jaksa Agung, karena Bapak lebih lama, Bapak yang berbicara. Jadi saya rasa dengan masukan tadi, itulah kembali manfaat dari pertemuan ini. Kita dapat masukan dan ini akan kita kaji. Tentunya kami akan bekerjasama dengan KPK untuk apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Kalau itu kaitannya dengan gugat perdata, kami punya instrumennya. Kita punya jaksa pengacara negara. Kalau berkaitan dengan masalah penyidikan dan penanganan kasusnya, tentunya kita akan koordinasikan dengan pihak KPK. Dan tentunya semuanya kita akan berjalan di atas bukti, Mas. Bukan sekedar opini, ya. Terima kasih. Saya Ilham, Pak, dari Jawa Pos. Untuk Pak Ruki terkait kasus yang menumpuk, itu jumlahnya berapa kasus yang menumpuk sehingga bisa membuat KPK berpikir untuk menyerahkan kasus ke Kejaksaan Agung. Itu pertama. Kedua, terkait apa sih kriteria sebuah kasus bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ataupun ke kepolisian. Ketiga, berapa jumlah penyidik yang kurang di KPK. Itu, Pak. Untuk Kejaksaan Agung, untuk Jaksa Agung, sejauh apa sebenarnya Kejaksaan Agung bisa membantu KPK selain terkait menambah jumlah penyidik. Kita tahu di Kejaksaan Agung banyak kasus yang selama ini juga menumpuk walaupun jumlah penyidiknya mencapai ribuan. Terima kasih. Prinsip peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana. Anda bayangkan kalau kami harus menyidik perkara, saya nggak usah nyebut total, di Indonesia Timur sana, tim kami harus berangkat 12 orang,
tersangka atau saksinya kita panggil ke Jakarta? Berapa biaya yang diperlukan? Padahal di sana ada teman-teman di kejaksaan. Ada teman-teman kejaksaan. Kenapa tidak kita koordinasikan dengan kejaksaan? Kita expose, ini ada kasus begini, sudah lengkap, silakan, monggo, kejaksaan. Dengan demikian prinsip cepat, murah, dan sederhana bisa kita lakukan. Udah usahlah kalau soal hitung-hitungan, oh KPK bisa menyelesaikan sekian ratus. Tapi biayanya juga jadi banyak dan energi yang terkuras, yang terpakai juga sangat besar. Jadi kita berpikir efisien sajalah, tidak usah berpikir lantas mau main adu banyak. Kalau adu banyak, yang lebih bagus itu memang banyak, tetapi biayanya juga tidak terlalu mahal. Dengan demikian prinsip murah bisa tercapai. Tidak ada rivalitas, tidak ada berkompetisi di sini. Ini bukan pertandingan kok, tapi yang ada adalah empowering. Kejaksaan mengirim penyidik ke kita juga memberikan informasi yang kita miliki. Dengan demikian, ini adalah complementary, saling melengkapi, saling memperkuat. Sinergi seperti itu yang harus dibangun oleh kita, dan itu hanya bisa dilakukan lewat sebuah komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, datang ke Kejaksaan Agung pun nggak mau. Kalau saya sih terus terang sudah hafal saya suka sikuknya kejaksaan ini, karena begitu seringnya ketika saya jadi pimpinan KPK jilid 1 kemarin. Beberapa teman lama masih ada di sini, dan koordinasi yang baik seperti yang ingin saya ulangi dengan semua pihak. Karena dengan demikian, sekali lagi, efisien, efektif, cepat, murah, dan sederhana. Kami sekarang sedang merasakan betapa karena banyaknya perkara yang numpuk, yang kemudian menjadi lambat penyelesaiannya. Kita ingin banyak, tapi kemampuan penyelesaiannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu bagus. Yang diserahkan yang mana? Perkara itu macam-macam. Ada yang sudah ditetapkan tersangkanya, ada juga yang sedang menunggu, artinya alat bukti sudah cukup, cuma kita nunggu tenaga aja yang kosong ditetapkan. Ada juga yang masih penyelidikan kita sudah cukup kuat gitu, sudah cukup lengkap. Ada juga yang masih mentah. Kalau menyerahkan yang masih mentah namanya unfair loh. Kita serahkan yang sudah matang lah, yang sudah layak buat ditebang. Nah itu. Kalau diserahkan yang mentah untuk apa? Pak Jaksa Agung bilang, Mas Taufik yang begitu di sini juga banyak. Ini, ya. Membangun sinergi yang seperti itu, yang terus-menerus akan saya upayakan selama masa jabatan saya yang sementara ini. Prediksi 10 bulan, mudah-mudahan kurang. Ya, terima kasih. Silakan Pak Jaksa. Jadi gini ya, sesuai dengan kewenangannya, KPK bisa setiap saat mengambil alih perkara yang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian, tentunya dengan alasan-alasan tertentu. Ketika ditengarai, katakanlah penyelesaiannya berlarut-larut, kemudian ada konflik kepentingan, atau berkaitan dengan aparat penegak hukum sendiri. Tapi sebaliknya, tidak ada larangan juga KPK menyerahkan perkara yang ditanganinya kepada baik kejaksaan maupun kepolisian. Ya, jadi tidak ada satupun larangan ketika KPK menyerahkan perkara yang ditanganinya baik kepada kejaksaan maupun kepolisian. Tentunya pun dengan alasan-alasan tertentu juga. Efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Nah, ini berkenaan dengan penyidangan perkara tadi. Penyidangan perkara tipikor itu adanya hanya di provinsi, ibu kota provinsi. Yang punya jajaran sampai ke daerah adalah kejaksaan. Itu pun nantinya kemungkinan pertimbangan KPK untuk suatu saat bisa saja menyerahkan penyidangan perkaranya kepada penuntut umum kejaksaan dengan pertimbangan yang sama, efisiensi, efektivitas, dikatakan Pak Ketua tadi, cepat, sederhana, dan murah. Ya, saya rasa cukup. Saya Putu dari liputan6.com sama Pak Ruki mau nanya soal berapa jumlah jaksa yang diminta di KPK Pak untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya.
Pak Jaksa Agung, kalau saya minta 50 dikasih nggak Pak? Insya Allah. Makasih. Kota aja jawabannya. Beliau katakan kasih. Minta 50. Penundaan ataupun katakanlah penundaan sementara ya, itu diatur dalam ECOSOC 1984. Itu hanya bagi mereka wanita yang hamil atau anak-anak di bawah umur 18 tahun. Lebih dari itu tidak ada satupun ketentuan yang melarang untuk eksekusi. Jadi mengenai masalah eksekusi ini memang kejaksaan belum pernah menentukan kapan hari hanya. Jadi dengan demikian tentunya tidak ada juga yang bisa mengatakan kejaksaan menunda eksekusi. Karena hari hanya pun belum ditentukan. Apalagi menunda. Jadi saya pikir itulah jawaban saya. Tidak ada satu larangan pun kecuali tadi wanita yang sedang hamil dan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Itu keputusan yang diratifikasi oleh PBB. Ya.